Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 12 orang yang terdiri dari saya sebagai moderator, Verlinda Ajeng Kristiani dengan NIM 262061137A, yang kedua Firda Meisha Alfianti dengan NIM 262061134A, yang ketiga Emilia Putri Safira dengan NIM 262061136A, yang keempat Redi Surfisiatri dengan NIM 262061139A, yang kelima Meisha Sutriawali dengan NIM 262061143A, yang keenam Yovana Septa Trikaya dengan NIM 262061144A, yang ketujuh Kristina Citrawati Wihardi dengan NIM 262061145A, yang kedelapan Delia Ayu Prastika dengan NIM 262061149A, yang kesembilan Karisma Dewi F. Susanti dengan NIM 262061153A, yang ke-10 Priscila Wahyuningsih dengan NIM 262061155A, yang ke-11 Sri Wahyuni dengan NIM 262061161A, yang ke-12 Nurul Jannah dengan NIM 262061165A. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi dengan tema penegakan hukum di Indonesia. Untuk selanjutnya, penyampaian materi dari kelompok kami akan segera kami mulai. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pada slide yang pertama, bahasan tentang pengertian penegakan hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh teman saya, Citra. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian penegakan hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya negara yang menegakkan supremasi hukum untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 prinsip dasar, yaitu supremasi hukum atau supremacy of law, kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau due process of law. Jimli Asidiki menuliskan dalam makalahnya, pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, ia mengemukakan pendapat bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Pada slide yang kedua, masih tentang pengertian penegakan hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh dua teman saya. Yang pertama, Nurul yang akan membacakan pada paragraf 1 dan 2, dan Redi pada paragraf 3 dan 4. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu dapat melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Selanjutnya kita akan beranjak pada slide yang ketiga tentang aparat penegak hukum yang akan dibacakan oleh teman saya Priscilla. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah aparat penegak hukum. Yang pertama ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang bertugas untuk penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Yang kedua, kehakiman. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Yang ketiga ada advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Termasuk di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Ketentuan tentang advokat ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang keempat ada lembaga permasyarakatan, yaitu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan yang ada di Indonesia. Dan yang kelima ada kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memiliki tugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, serta mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Pada slide yang keempat akan membahas tentang penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh Meisya. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan lemah. Itu terlihat dari belum tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia, yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sepertinya sangat sulit memperoleh keadilan di negeri ini, padahal hukum yang ada di Indonesia sudah disusun dengan baik dan benar. Namun kenyataannya yang ada sekarang adalah hukum di Indonesia pelaksanaannya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Pada slide yang kelima, kita akan membahas tentang apa penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh
Firda. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Beberapa penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kualitas manusia yang menjalankan hukum atau sering disebut dengan penegak hukum. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum. Sistem hukum yang tidak sistematis, tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat. Yang keempat, adanya judicial corruption. Judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia. Karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik. Penyebab selanjutnya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Selanjutnya adalah hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya. Dengan inkonsistensi hukum di Indonesia, selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisian pun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Selanjutnya, hukum seakan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Namun, keadaan yang ada sebaliknya terjadi di Indonesia. Selanjutnya, hukum di negara kita ini tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum. Hukum terkesan tajam ke bawah kepada rakyat miskin, tetapi tumpul ke atas terhadap mereka yang mempunyai uang. Yang terakhir adalah kurangnya penegakan hukum dari aparat kepolisian. Bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD atau biasa disebut dengan uang sogokan. Serta ada pula masalah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang serta tidak didasari dengan landasan hukum yang tepat. Pada slide selanjutnya yaitu slide 6 dan 7 kita akan membahas tentang upaya meningkatkan penegakan hukum di Indonesia akan dibacakan oleh dua teman saya, Karisma dan Wahyuni. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Upaya meningkatkan penegakan hukum di Indonesia pada anggota masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik. Karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Pada lingkungan peradilan, sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan, dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum, dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum sebagai kasus KKN dan HAM, melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Pemberian bantuan hukum untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Upaya lain yang dilakukan dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter sejak di bangku sekolah akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran.
Praktik penegak hukum yang tidak memihak setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan serius sebagai cara penegakan hukum secara berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya kita akan beranjak pada slide yang ke-8, yaitu kita akan membahas tentang contoh kasus penegakan hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh Yovana. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ada contoh kasus penegakan hukum di Indonesia. Nah, kita ambil dari salah satu contoh kasus yang pernah ramai kemarin, yaitu tentang kasus korupsi Bansos Corona yang terjadi di wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang melibatkan Menteri Sosial. Pada kasus ini, KPK mendalami kemungkinan uang yang mengalir ke partai politik dari hasil tindak pidana korupsi Bansos penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Kasus tersebut menyeret nama Menteri Sosial RI nonaktif sekaligus politikus PDIP Perjuangan, yaitu Juliari Peter Batubara. Ia disinyalir menerima total 17 miliar dari 2 paket pelaksanaan bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee 10.000 per paket sembako. Pada pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan secara 2 periode. Pemangkasan dana bansos untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 disinyalir sudah dirancang sejak awal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari biaya 300.000 yang dikeluarkan per paket sembako, terdapat margin sebesar 70.000 yang akan dibagikan untuk sejumlah pihak, yakni pemilik kuota 40%, kreator 10%, dan supplier 50%. Selanjutnya kita akan beralih pada slide yang ke-9 yang akan membahas tentang penyebab dan solusi penegakan hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh Emilia. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk penyebabnya yaitu kurang sadarnya para pemimpin tentang tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat yang seharusnya menyejahterakan rakyat tetapi malah dipakai secara pribadi. Kemudian, kurangnya pengawasan dari atasan tentang detail rancangan pembagian dana bansos COVID dan seharusnya bisa rinci dan terstruktur. Dan kurangnya pengendalian dan pengawasan rasa ingin memiliki secara pribadi. Untuk solusinya yaitu, sebaiknya jika ada yang tertangkap seperti itu, harus dihukum dengan hukuman penjara dan mengembalikan dana penuh yang telah dikorupsinya agar tersangka mendapat hukuman yang bisa membuat dia jera. Serta pada saat pemberian bisa menggunakan sistem digital, yaitu verifikasi digital, jadi penerima didata oleh sistem. Slide yang terakhir yaitu slide yang ke-10 akan membahas tentang kesimpulan dari penegakan hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh Delia. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Kesimpulannya, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam suatu hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang tidak memihak setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Pelaksanaan hukum tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh aparat penegak hukum. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dari kelompok kami minta maaf dan terima kasih. Selamat siang.